Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berbahagia, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa ujian-ujian, cobaan-cobaan seorang hamba Allah yang namanya Nabi Ayub, tapi dia lulus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub dia menikah usia 30 tahun dengan seorang wanita yang bernamanya Siti Rahmah. Dengan usia 20 tahun. Berjalan waktu pernikahan mereka dikaruniai oleh Allah anak sebanyak 12 anak. 12 orang laki-laki semuanya, ganteng-ganteng semuanya, pintar-pintar semuanya. Tetapi karena dia sudah menikah 20 tahun dia menikah ini dikaruniai 12 orang anak. Dia tidak pernah sakit, tidak pernah diuji, dan dia kaya. Seluruh peternakan ada, perkebunan ada, tetapi dia tetap ibadah kepada Allah. Nah, sehingga setan tidak suka, tidak senang dengan Nabi Ayub diuji dengan kekayaan harta ini, dikaruniai anak 12 orang ini, tetapi dia tetap beribadah kepada Allah. Nah, bagaimana ini caranya mengujinya? Ujinya setelah usia pernikahannya masuk ke usia 21 tahun, hari pertama dia mulai diuji dengan ditaburkan benih-benih penyakit. Ditaburkan benih-benih penyakit sehingga berbintik-bintik merah badannya sampai dia koreng atau kena penyakit-penyakit yang sopak, bisa dikatakan penyakit yang menular. Itu yang pertama. Nah, diuji dengan penyakit sampai dia badannya berbau busuk dan dia dijauhi oleh orang. Tetapi dia tetap beribadah kepada Allah, ibadahnya malah 2 kali lipat dari sebelumnya. Nah, ini kata iblis bingung nih, bagaimana caranya kita ini untuk menggodai Ayub ini supaya dia tidak beribadah kepada Allah lagi, supaya dia tidak dekat sama Allah. Ya, kata setan berdiskusi dengan rombongannya, kalau begitu katanya besok kita bunuh saja anaknya 12 orang itu. Terus bagaimana caranya? Kita tunggu saja nanti di satu saat dia lagi ngumpul dalam satu pesta, di satu bangunan, udah kita robohin aja. Oh, baik. Nah, hari kedua, usia ke-21 tahun, hari yang kedua, digoda lagi oleh setan dengan dibunuh anaknya 12 orang itu tersebut. Dengan cara dia sedang punya acara di satu gedung, satu bangunan, dirobohkan oleh setan. Setan bangunannya itu sehingga dia bangun itu roboh, menimpain 12 anak Nabi Ayub tersebut, meninggal serentak. Meninggal. Nah, dengan meninggalnya anaknya Nabi Ayub 12 orang, pura-puralah setan menyerupai manusia dan mengatakan kepada Ayub, ya Ayub, katanya saya turut berduka cita. Nah, inilah mungkin kamu terlalu dekat sama Allah, makanya kamu dicoba dengan cobaan yang begitu berat. Kata setan, enggak ada katanya, tetap saja katanya, karena kamu ini kurang ajar katanya. Saya tidak mau katanya, saya tetap beribadah kepada Allah. Akhirnya dia malah ibadahnya semakin kencang. Tadinya mungkin sholat qobliyah ba'diyah saja, ditambah lagi dengan salat yang lain, ditambah dengan zikir yang panjang. Kemudian apa lagi? Aduh, setan juga kebingungan. Ya udah, bagaimana ini caranya? Ya udah katanya, kalau begitu kita bakar saja. Seluruh harta kekayaannya kita musnahkan dengan cara kita bakar. Kita bakar, akhirnya dibakarlah seluruh kebunnya, seluruh peternakannya, seluruh harta kekayaannya dibakar oleh iblis. Habislah semua harta kekayaannya. Ini dicoba. Akhirnya dia tinggal berdua saja sama istri dalam keadaan sakit. Dia berjalanlah bertahun-tahun, dia berjalan. Kemudian setelah usia 18 tahun pernikahan, istrinya digoda oleh iblis. Katanya, bilanglah sama suami kamu itu, mintalah sama Allah. Paling kurang dia minta supaya sehat. Dengan demikian katanya, kan dia itu kan punya umat, ditemukan umat. Nah, kalau dia sehat kan bisa dia berdakwah, bisa kemana-mana.
Nah setelah itu istrinya juga tetap menasihati Nabi Ayub. Apa jawabnya Nabi Ayub? Hai istriku, katanya, aku malu minta sama Allah. Kita dicoba ini baru 18 tahun, belum 20 tahun. Sementara kita hidup berkeluarga dengan hidup diberikan oleh Allah harta kekayaan, kemewahan dan dikaruniai anak 12 anak selama 20 tahun. Aku masih malu. Akhirnya pergilah dia. Istrinya pergi. Akhirnya dia tinggal sendirian sampai dia terjatuh mau mengambil minum, terjatuh sendiri. Nah langsunglah dia berkatakan, awas nanti istriku kalau pulang nanti akan aku pukul dengan pukulan 100 kali. Ini hadirin berbahagia, berjalan waktu setelah sampai usia sakitnya itu dicoba oleh Allah 20 tahun, maka dia baru berdoa. Doanya di dalam suratnya 38 ayatnya 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah aku hamba kami Ayub ketika menyuruh Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Ini doanya. Dia enggak minta sehat, enggak minta apa, tapi langsung Allah kabulkan doanya. Apa doanya? Itu dikabulkan oleh Allah di ayat 42-nya. Allah berfirman, hentamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Ini langsung Allah firmankan, dia menghentamkan kakinya, barulah dia muncul air, sehingga dengan air itu dia bisa minum, bisa mandi, dan penyakitnya langsung hilang. Penyakitnya hilang, langsung sembuh. Kemudian, dan kami anugerahi dia anak. Nah, sebelum dia dianugerahi anak, akhirnya istrinya pulang. Istrinya pulang, tadinya karena dia sudah berjanji sama Allah, aku berjanji katanya kalau memang istriku nanti pulang karena dia meninggalkan aku dalam keadaan menderita sakit seperti ini, nanti aku bersumpah akan aku pukul dia 100 kali. Pulang istrinya, dan makanya dia dipukul istrinya bukan 100 kali, tapi ambilkanlah rumput 100 batang, dipukulkan 1 kali. Nah ini sumpahnya. Pulanglah dia istrinya, keluarganya, kemudian dia dikaruniai anak lagi. Setiap melahirkan, dia anaknya 2 orang. Lahir pertama 2 orang, lahir kedua 2 orang, lahir ketiga 2 orang. Akhirnya anaknya dilipat gandakan oleh Allah jadi 24 anak laki-laki sehat semua, pintar-pintar semua. Nah bagaimana cara Allah untuk supaya harta kekayaannya kembali? Cara Allah dia kembali, hartanya kembali. Nah orang pada mendengar berita bahwa Nabi Ayub sudah sembuh. Akhirnya orang berkunjung ke Nabi Ayub dengan membawa oleh-oleh. Ada yang membawa emas, ada yang membawa perak, ada yang membawa macam-macam, sehingga Nabi Ayub jadi kaya kembali. Nah ini sebenarnya doanya ini diawali dengan doa supaya dia minta sehat tadi. Di dalam suratnya 38 ayatnya 21. Surat 21 ayat 38 doanya Rabbi anni masanyad duru wa anta arhamur rahimin. Ini doanya, doa Nabi Ayub. Makanya kita kalau sakit kita mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah supaya kita sehat, supaya kita dijauhkan dari segala penyakit. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.